Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau mengandalkan otaknya saja untuk mendapatkan kesuksesan, dia juga akan kecewa. Karena otaknya manusia itu yang ditahu sedikit, yang tidak tahu itu sangat-sangat banyak. Sehebat-hebatnya orang, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka masa depan, bagaimana menghadapi masa depan yang baik? Kita harus persiapkan ekonomi. Ekonominya sudah baik semua. Ternyata masalah yang datang bukan masalah ekonomi. Masalah yang datang adalah masalah kesehatan. Jantungnya mau cepot. Walaupun jutawan, miliuner, crazy rich. Tapi kalau jantungnya mau cepot, ya sudah gak ada gunanya. Kalau gitu kita persiapan untuk masa depan dengan persiapan kesehatan. Semua obat sudah dikonsumsi semua. Kesehatan dipelajari semua. Sudah segar bugar. Ternyata masalah yang dihadapi bukan masalah kesehatan. Masalah yang dihadapi masalah keluarga. Istrinya lari ke Korea. Ayo, kalau walaupun sehat, kalau istrinya lari, apa gunanya sehatnya? Gak ada gunanya, malah mumet itu kalau sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun semua persiapan dibikin sedemikian rupa, tidak ada satu celah walaupun sebesar lubang jarum, sudah buntet semua, tertutup. Kesehatan sudah, politik sudah, keluarga sudah, ekonomi sudah. Semua sudah diatur, rapi, tidak ada celah. Ternyata ada masalah lain. Masalahnya bukan kesehatan, bukan ekonomi, bukan masalah keluarga. Ini masalahnya malaikat Israel datang. Ayo, sudah. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin mendapatkan kesuksesan dari dunia ini, nah, dengan akal kita, maka kita hanya akan kecewa saja. Karena manusia itu selalu dikejutkan oleh penemuan baru. Kemarin obat yang katanya paling hebat, tiba-tiba dilarang, nggak boleh. Ini yang katanya paling mewah, beberapa hari kemudian jadi paling jelek. Ya, contoh yang masyhur sekali itu. Seperti kita tahu sama-sama, dulu sekian tahun yang lalu ada pohon, yaitu bunga gelombang cinta. Harganya sampai miliaran waktu itu. Orang sudah rebutan semua beli. Sampai ada salah satu pedagang itu menahan, dibeli 1 miliar nggak boleh, 2 miliar nggak boleh. Ternyata besoknya turun jadi 200.000 saja. Langsung stroke seketika. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang dunia ini seperti itu. Akik bacan. Mahal sekali 2015. 2022 sudah nggak ada baunya lagi. Ikan lohan, begitu juga. Spinner, begitu juga. Jadi dunia ini selalu berputar. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita saja, maka kita akan kecewa lagi, kecewa lagi, kecewa lagi. Maka dunia itu diibaratkan oleh para ulama bagaikan fata morgana. Dari jauh kelihatan indah, begitu didekati kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika masih kecil, kita dikasih tahu kalau nanti lulus SMA kita akan sukses, beruntung. Maka dipelajari dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah 12 tahun belajar dunia terus menerus. Akhirnya begitu lulus dengan nilai baik, loncat-loncat. Bajunya dicat sana, cat sini. Ternyata ada pengumuman, sekarang SMA nggak cukup, harus S1. Akhirnya ternyata nggak sukses, belajar lagi sekian semester sampai mumet, kacamatanya jadi tebal, rambutnya pun menghilang.
Sudah, pokoknya S1 nanti kalau sudah lulus dengan nilai cum laude, maka kamu akan sukses. Begitu lulus, ternyata kertas itu tidak ada gunanya. Kertas ijazah S1 nggak ada gunanya. Kamu nggak akan bisa dapat kalau nggak kerja. Ada muter sana, muter sini, ngelamar pekerjaan sana, ngelamar pekerjaan sini, ditolak sana, tolak sini. Setelah dapat, merasa sukses. Ternyata ada ujian baru lagi. Besok harus masuk kerja. Capek lagi. Setelah kerja sudah jadi pengusaha muda. Perasaannya sukses. Ternyata belum sukses. Ada masalah baru lagi. Belum punya istri. Muter dia. Dari Sumatera sampai ke Jawa. Sampai ke Lombok sana. Ujung-ujungnya dapat di Papua. Akhirnya merasa sukses. Hidup baru, semangat. Ketika ada hidup baru, semangat, sudah perasaannya sudah sukses. Ada masalah baru lagi. Belum punya anak. Akhirnya minum obat ini, minum obat itu, terapi ini, terapi itu. Sudah punya anak, sepertinya mau sukses. Ada masalah baru lagi. Anaknya ngantuan. Suruh ngaji nggak mau, suruh sekolah nggak mau. Nuwakal, pusing lagi. Akhirnya dididik sedemikian rupa sampai anaknya jadi sarjana lagi. Ada masalah baru lagi, cari mantu. Setelah dapat mantu ada masalah lagi, rumahnya sempit, bikin rumah, rumahnya belum jadi, kuburan sudah di depan mata. Nah, itulah kehidupan, gambaran kehidupan di dunia itu seperti itu. Maka kalau orang itu pengen sukses dalam masa depan dia, yang mengandalkan otaknya, maka dia akan kecewa. Kalau orang-orang ahli dunia zaman sekarang, mereka berkoar-koar dengan begitu hebat. Ini bukan urusan main-main ini. Ini adalah urusan hidup mati demi masa depan kita ini. Maka kita ahli agama juga harus lebih pede lagi. Ini masa depan kami lebih gawat ini. Bukan urusan hidup mati. Ini urusan surga neraka ini. Jadi jangan sampai kalah sama ahli dunia. Ahli dunia ngotot. Ahli agama harus lebih ngotot lagi cari akhirat. InsyaAllah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sukses di dalam masa depan kita hanya satu saja, yaitu perbaiki hubungan dengan yang punya masa depan. Siapa yang punya masa depan? Yang menciptakan masa depan. Siapa yang menciptakan masa depan? Allah, Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya cara untuk bisa sukses ketika di dunia ini hanyalah dengan taat kepada Allah. Tidak ada cara lain. Kita ini tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, dapat napas dari Allah, badan kita juga milik Allah, harta benda kita milik Allah, semua milik Allah. Kok merasa bisa sukses tanpa taat kepada Allah? Ini namanya jahil. Nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Kok kita ini merasa mau bisa sukses tanpa taat kepada Allah? Ini jahil. Makanya pada zaman dahulu ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau sedang membangun kapal beliau, maka kaumnya itu berlalu lalang depan beliau sambil mencaci beliau. Hai Nuh, usahamu itu usaha gagal. Dakwah 900 tahun gak ada yang ikut. Kamu ini lucu Nuh. Dulu seorang nabi kok sekarang jadi tukang kayu, ini apa ini? Maka Nabi Nuh mengatakan, in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Wahai kaumku, kalau kamu menganggap saya ini lucu, kamu ini mentertawakan saya, sebenarnya sini lebih mentertawakan kamu. Kamu ini hamba Allah, kok bisa-bisanya merasa sukses tanpa taat kepada Allah. Yang sangat lemah, yang sangat lemah, yang sangat lemah.
kok pengen menentang yang maha kuat, ya mesti hancur. Yang sangat bodoh, yang sangat bodoh, yang sangat bodoh, kok berusaha melawan yang maha tahu, yang maha tahu, yang maha tahu, tentu pasti akan celaka. Ini diibaratkan ini, ada orang melihat ada batu besar depan rumahnya, batu besar sekali depan rumahnya. Nah, terus dia nggak terima lihat batu itu. Oh, batu kok depan rumah saya, nggak terima saya. Akan saya sunggar, saya sundul batu itu. Ada dia maju dengan tenaga penuh, dimajukan kepalanya untuk nabrak batu tadi. Apa yang terjadi? Bukan batunya yang pecah, kepalanya bocor keluar darah. Tambah marah dia. Oh, kok batu ini kurang ajar, kepala saya berdarah. Tabrakan lagi, pecahlah, berburai-burai. Tapi nggak ada otaknya. Kalau ada otaknya nggak bakal seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang berbuat seperti itu, maka semua akan paham. Ini adalah orang yang sangat jahil. Ini orang yang sangat jahil. Kepala begitu lemah, kok ditabrakkan dengan batu yang begitu kuat, ya mesti hancur. Yang lebih jahil daripada itu, makhluk yang nggak bisa apa-apa, kok mau menentang sang maha penguasa, ya mesti hancur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi satu-satunya cara bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau merenung, bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, satu-satunya cara untuk bisa sukses hanya dan hanya dengan taat kepada Allah, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan kita, pencipta segala sesuatu yang ada maupun yang belum ada, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Semua yang menciptakan hanya satu. Siapa hadirin? Allah.